Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali bersama saya Zuraida SPDI dari SD Negeri 6 Tanjung Peranap, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024. Pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif, saya melakukan penyebaran pemahaman atau diseminasi kepada rekan guru di SD Negeri 6 Tanjung Peranap. Berikut pemaparannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah kita yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 6 Tanjung Peranap yang alhamdulillah pada hari ini berkesempatan hadir meluangkan waktunya dalam kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat berkumpul bersama di sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat beriring salam tetap tercurah buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, yang pertama-tama seperti yang saya sebutkan tadi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih atas kesempatan dan ruangan waktu yang Bapak Ibu berikan untuk kegiatan pada hari ini. Dan kebetulan kegiatan pada hari ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kepulauan Meranti dari sekolah kita. Dan dalam tugas ini saya harus menyebarkan pemahaman yang telah saya dapatkan di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nanti kita akan berkolaborasi bersama, sharing dan berbagi praktik baik atau apa yang telah saya dapatkan saat kita sama-sama pahami bersama. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu? Oke, baiklah. Sebelum itu mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga diskusi kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, saya mau semangatnya dulu lah. Tepuk semangat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan penyebaran pemahaman atau disebut dengan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum itu, mungkin kalau disebutkan budaya positif di benak Bapak Ibu apa yang terpikirkan? Sebelum saya tampilkan dulu lah pengertiannya. Kalau disebutkan tentang budaya positif, apa yang terpikirkan di benak kita? Banyak hal-hal yang baik-baik. Oh iya, mantap. Tepuk tangan untuk Bu Sitian. Hal yang baik. Tadi ada yang baik? Perilaku yang baik. Atau ada contoh yang pernah kita lakukan di sekolah kita? Salaman sewaktu pergi datang ke sekolah dan pulang sekolah. Iya, mantap. Dari kita dah menerapkan ya di sekolah kita ada budaya 5S. Ya, 5S. Iya. Berarti itu salah satu budaya positif. Kalau disebutkan budaya berarti macam budaya kita lah, budaya Melayu. Semua orang kebiasaan. Betul, mantap Bu. Mari kita lihat pengertian yang sesungguhnya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Kemudian budaya positif juga adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal. Nilai-nilai universal itu adalah profil pelajar Pancasila kalau di kurikulum Merdeka. Jadi penerapan disiplin positif, budaya positif ini ditekankan di kurikulum Merdeka.
kita tahu bersama bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada berapa tuh? Ada di situ gambar. Ada yang pertama beriman. Iya, yang kedua mandiri, bernalar visi, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, itu ada 5. Jadi maksudnya budaya positif ini yang kita kembangkan, kita harapkan dapat mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi budaya positif yang ingin kita kembangkan menjadi pribadi yang kritis tadi. Itu salah satu dari elemen profil pelajar Pancasila. Jadi budaya ini kan keyakinan yang kalau sebelum ini kita mengetahui bahwasanya di sekolah memang kita ada peraturan. Peraturan tuh kadang dibuat, siapa yang buat? Kepala sekolah. Kadang kepala sekolah atau bersama majelis guru. Siswanya ada buat? Guru yang membuat, betul kan Ibu Susilawati. Guru yang membuat. Jadi siswa itu dia melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh guru. Artinya sepihak, dia hanya melaksanakan. Jadi peraturan itu bisa jadi dia laksanakan karena keterpaksaan atau hanya ingin mendapatkan imbalan atau dapat nilai tinggi. Dia datang sekolah pagi-pagi atau disiplin, padahal dia sendiri tak ada dari dalam dirinya. Jadi inilah kita akan merubah mindset itu, merubah dari peraturan menjadi keyakinan dari dalam diri. Oke, konsep inti budaya positif yang akan kita sampaikan pada hari ini ada 7. Jadi konsep inti dalam budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana belajar dari zaman dulu hingga sampai saat ini, apa yang berubah. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Oke, bahasa ini kayak kita ketahui juga nih, kalau di PNN kita pilih RHK itu kan, karena ini adalah bagian dari kurikulum merdeka. Bagaimana penerapan di kurikulum merdeka itu untuk menerapkan konsep inti dari budaya positif. Mari kita lihat yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad 21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis. Jadi di kurikulum merdeka itu tidak lagi pembelajarannya berpusat kepada guru, harus berpusat kepada siswa muridnya. Karena yang ingin kita rubah itu kan muridnya. Pencapaian kita apabila siswanya yang berhasil. Dalam menghadapi abad 21, dunia mengalami perubahan yang cepat dan kompleks, terutama karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Paradigma kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan kemampuan adaptasi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi seperti Ki Hajar Dewantara menyebutkan, orang atau pernah kita mendengarkan istilah bahwasanya orang yang berhenti belajar, kalau sebagai seorang guru, kalau kita berhenti belajar berarti kita berhenti jadi seorang guru. Jadi seorang guru itu tidak ada henti-hentinya kita belajar. Jadi guru kan kita tak tamat-tamat. Kita harus belajar sepanjang hayat. Kemudian pembelajaran, poin penting dalam paradigma kurikulum merdeka itu pembelajaran berpusat pada siswa, peningkatan keterampilan abad ke-21, integrasi teknologi, kemudian pembelajaran lintas disiplin, pengembangan karakter dan etika, keterlibatan komunitas. Makanya di kurikulum merdeka ini kita digencar-gencarkan untuk melaksanakan mombel, supaya kita bisa berbagi menjadi wadah dan ruang kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Oke, selanjutnya ini yang sering kita dengarkan, miskonsepsi ini artinya salah persepsi ya, salah persepsi. Kita menganggap seperti yang disebutkan oleh Dr. William Glaser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini seperti itu, kita yang mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat
juga tuh sebetulnya siswa tuh kita sebetulnya tak boleh memaksakan kehendaknya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Beda dengan sekarang kita adalah kurikulum merdeka, maka lahirlah kurikulum merdeka. Merdeka itu siswa merdeka, bebas memilih sesuai keinginan, bakat dan minatnya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi siswa itu berperilaku itu pasti ada tujuannya. Kita saja sebagai seorang guru yang perlu memahami bagaimana karakter, apa latar belakang siswa kita yang perlu kita pahami sehingga kita bisa menuntun siswa tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, selanjutnya ini responsif yang terjadi. Sebelumnya kita itu menganut stimulus respon tentang dunia. Jadi realitas kebutuhan kita sama, padahal kalau menurut teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita selama ini menganggap siswa itu sama aja. Kita misalnya pelajaran kita tentang apa, semua siswa harus dapat. Padahal kita tak mau. Pada dasarnya manusia itu berbeda-beda kemampuan dan keunikannya masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita padahal semua orang itu melihat sesuatu saja berbeda ya. Gambarannya berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Selama ini mungkin kita beranggapan orang bisa mengikut cara kita. Nah, ataupun kita mengenal sesuatu, orang harus mengenal sama dengan kita. Padahal tidak bisa, ya. Padahal kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini tentang dunia konsepnya. Begitu kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan dan pembelajaran seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita mengatakan perilaku buruk itu kesalahan. Kita sudah menghakimi pokoknya perilaku buruk itu adalah kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku yang buruk ini tadi ada tujuannya. Yang itu yang perlu kita pahami. Apa pasal dia buat? Misalnya anak kita mencuri, apa pasal kita telusuri di dalam dulu. Nanti baru kita tahu punca akarnya, baru bisa menanganinya. Bukan artinya perilaku salah itu baik, bukan. Tapi setiap perilaku, setiap yang dilakukan siswa itu ada tujuannya. Tujuannya itu tadi yang perlu kita pahami dan dalami. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu orang lain bisa mengontrol kita, misalnya dulu kita sana kemari atau siswa kita. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh saja, misalnya seperti ini. Kita anggap di tangan kita ada sesuatu yang sangat berharga di tangan kita. Kita menutup, kita kepalkan tangan kita. Kalau kita menganggap barang itu tidak bisa diambil oleh orang lain, rasa-rasanya bisa tidak dibuka oleh orang lain, atau dipujuk orang suruh buka tangannya, bisa tidak kita mengontrol orang lain? Tidak ya. Jadi itu adalah contoh bahwasanya yang bisa merubah, bisa melakukan sesuatu itu dari dalam diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, Allah menyebutkan bahwasanya aku tidak akan mengubah suatu kaum, melainkan kaum itu merubah dirinya sendirinya. Jadi ini sejalan dengan konsep agama. Nah, yang selanjutnya kita pahami itu apa disiplin positif. Disiplin positif. Mari kita mengisi RHK disiplin positif ya di semester pertama kemarin. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dan bertanggung jawab dan mampu menumbuhkan karakter pelajar profil Pancasila. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah yakni menerapkan disiplin positif. Jadi untuk langkah awal kita menerapkan budaya positif di sekolah ini, yang pertama adalah menerapkan disiplin positif itu tadi. Nah, disiplin positif itu cuma sebuah pendekatan untuk mendidik anak itu melakukan kontrol diri, untuk melakukan kepercayaan dirinya. Kemudian disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa.
Kemudian disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin. Sebelumnya kita pernah dengar kata disiplin ini, datang tepat waktu, tak boleh terlambat, seperti itu kan? Nah, jadi nanti kita bukan merubah, kita hanya merubah persepsi itu dengan bahasa yang positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi itu yang sesuai dengan profil belajar Pancasila tadi. Oke, lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, dia sendiri yang mengontrol dirinya nanti. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Nah, nanti dari motivasi dia melakukan sesuatu itu dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Nah, disebut dengan motivasi internal dari dalam. Oke, jadi sebelumnya kita perlu sebagai seorang guru juga perlu memahami motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu itu, apa motivasinya, apa yang menyebabkan dia melakukan sesuatu itu. Nah, jadi sebagai seorang guru untuk memahami karakter murid kita perlu memahami ini. Bahwasanya manusia itu melakukan sesuatu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin saja siswa kita melakukan misalnya PR yang kita suruh itu dibuatnya walaupun tak betul hanya karena takut dengan hukuman saja, bukan memang dari dalam diri dia, bukan dia hanya keterpaksaan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita memikirkan diri kita sendiri saja lah. Kita melakukan sesuatu ada kadang hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan, ada kadang kita minta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang motivasi yang baik itu adalah motivasi internal dari dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya kita sebagai seorang guru nih, kita datang sekolah tuh bukan karena orang lain, bukan karena kepala sekolah, bukan karena takut kena hukum, bukan karena takut absen kita itu, tapi karena kita meyakini dari dalam diri kita sendiri itu adalah tugas tanggung jawab kita. Nah, itu kita meyakini nilai-nilai kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, tugas tanggung jawab kita akan kita bertanggung jawabkan seperti itu adalah dari dalam diri kita. Jadi kalau yang motivasi eksternal ini, yang ini itu tidak akan bertahan lama. Siswa itu dia rajin, ketergantungan. Dia rajin melakukan sesuatu hanya karena dapat penghargaan misalnya. Kalau penghargaan tak dipenuhi dia tak buat lagi. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi internal dari dalam dirinya, bukan karena takut menghukum, bukan karena takut, tapi sesuai dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya. Setelah kita mengetahui dari motivasi perilaku manusia itu karena apa aja, sekarang kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai seorang guru ini sangat penting kita mengetahui murid kita nih 5 kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Misalnya ada siswa kita datang belajarnya tak semangat, kita perlu tahu dulu apa pasal dia tuh. Mungkin saja dia tak sarapannya mungkin saja karena apa? Itu adalah berarti kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Jadi tidak sepenuhnya kita langsung menyalahkan siswa, perlu kita pahami dulu. Mungkin saja anak yang nakal, suka usil, suka mengganggu kawannya, dia tuh mau kesenangan, dia senang aja nengok kawannya. Misalnya kadang ada siswa kita itu usia dengan kawannya, kadang kakinya bengkesnya kan jatuh. Kalau kita tanya apa pasal jatuh, bukan itu perilaku, tak harus kita menghakimi bahwa itu adalah perilaku jahat. Tapi kita harus menuntunnya. Ada tak sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya itu selain daripada menyakiti orang lain? Seperti itu.
itu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada yang disebut kasih sayang. Mungkin saja dia di rumah tak mendapatkan kasih sayang atau latar belakang orang tua yang pisah atau bagaimana. Jadi dia tidak mendapatkan kasih sayang. Ini yang perlu kita pahami sebagai seorang guru kepada siswa-siswa kita. Kemudian ada juga anak kita itu penguasaan yang kebutuhan pengakuan atas kemampuan dia. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru, kita beri kesempatan dia, misalnya dia seperti itu berarti dia punya karakter ingin menjadi pemimpin. Nah, kita beri kesempatan dia misalnya dalam satu kelompok, kita beri dia sebagai ketua kelompok. Kalau kebutuhan itu kita penuhi, insya Allah dia akan berjalan sesuai dengan keinginan dia. Nah, seperti itu. Kemudian kebebasan, ada juga anak itu ingin bebas, entah dia di rumah dia tak punya kebebasan, tak ada pilihan. Kadang-kadang ada anak tuh dia dibanding-bandingkan dengan kakak kau tak macam itu, kau macam itu. Jadi sebenarnya modul ini mengajarkan kita sebenarnya pada sebelumnya itu banyak melakukan sebagai seorang guru banyak melakukan kesalahan kepada siswa kita. Kita sering langsung menghakimi siswa kita itu salah, padahal kita tidak belajar, tidak menelusuri apa sebenarnya di balik perilaku yang telah dia buat. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya teman-teman jelaskan saja. Ada yang disebut dengan posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Jadi sebagai seorang guru itu kita ada lima. Ada lima kalau dikategorikan. Ada kita sebagai penghukum, ada kita sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mana yang lebih bagus nanti? Atau kita bisa mengkategorikan diri kita nih sebelum ini sebagai apa sebenarnya? Kalau sebagai penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Seorang orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Pernah kita melakukan seperti itu? Pernah, iya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, dia tak peduli anak sebagaimana bahasa kita tuh asal ikutnya kalau kita dia pakai berhasil. Padahal tidak seperti itu. Oke, mari sama-sama kita belajar. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi 5 posisi kontrol guru ini tadi ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah. Karena kita saya selalu seperti ini. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contoh kata-kata yang sering keluar nih seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, apa perasaan orang tua kamu? Anak itu akan merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian dirinya buruk. Dia merasa dirinya buruk, dirinya tak berguna ya. Tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tapi dampaknya nanti tidak baik. Oke, ada lagi posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengenali seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu ibu demi ibu ya nak. Ingat tidak bantuan bapak selama ini pada kamu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu lagi, dia akan kecewa. Kemarin kita dekat dengan dia nih macam teman betul, tapi lama-lama dia tahu misalnya suatu saat kita tidak seperti itu lagi, dia akan kecewa.
dia tak akan mau belajar. Itu kan bukan motivasi dari dalam dirinya, hanya karena dia mendapatkan perhatian dari gurunya tadi. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpihak untuk guru tertentu saja. Misalnya dengan Bu Epi, jadi mau seperti Bu Epi baiknya dia. Nah, seperti itu. Dan tentu tidak guru lain, murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Ada juga posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi aja. Mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Kita menjalankan sesuai dengan aturan, tapi kita memantau aja. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan itu seperti ini. Peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seperti itu. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, dan cek. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke, berikutnya ini posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer kita di sini kan, Pak Zakaria udah paham nih posisi manajer itu seperti apa. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, dia sama-sama. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, dia dah paham cara bagaimana menampilkan posisi sebagai teman maupun sebagai pemantau tadi. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, biasanya seorang manajer itu berkatanya seperti ini. Apa yang kamu yakini? Nah, ini nanti kita akan buat kesepakatan. Ini manajer ini harus diawali dulu dengan kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Dan ada keyakinan kelas yang disepakati bersama yang berasal dari dia, dari siswa kita. Baru ketika dia melanggar sesuatu, melakukan kesalahan, baru kita tanya ulang, apa yang kamu sebut kemarin, apa yang kamu yakini selama ini, apa yang keyakinan kelas apa yang telah kita buat. Oke. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Dalam teori itu ada yang disebut dengan hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Karena mati lampu ini saya tidak bisa menampilkan. Mungkin sebelum itu kita dapat pahami sama-sama yang mana bentuk hukuman, mana bentuk konsekuensi, mana bentuk restitusi. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan. Nah, kalau anak disuruh cuci WC itu hukuman. Hukuman itu tidak akan membuat anak itu berubah, tapi malah merasa dia direndahkan. Kemudian kalau konsekuensi, misalnya kita sudah membuat kesepakatan nih. Nah, kalau misalnya datang terlambat 15 menit, nanti dia harus 15 menit, seorang dah istirahat 15 menit, dia tetap harus di dalam kelas. Itu konsekuensi dan dia dah meyakini. Kemudian dia dah mensepakati itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi yang diterima. Dan dia meyakini juga dia melaksanakan konsekuensi itu karena dia paham, karena tahu sebelumnya memang sudah ada kesepakatannya.
Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan, dia sendiri yang menentukan pilihannya. Dia yang menemukan kalau misalnya dia datang terlambat, apa yang dia harus lakukan ke depannya. Dia yang menemukan solusi, kita yang menuntunnya untuk mendapatkan jalan penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Kemudian saya tampilkan ada ini sebuah cerita, kisah inspiratif untuk kita pahami bersama. Nampak Pak? Udah jalan kita sebentar lagi masuk kampusnya. Ini cara pembelajaran yang pertama ya. Pembelajaran dari kisah ini. Menunggu abang balik. Kalau saya nangis. Kelas yang berbeda, kelas yang berbeda. Adiknya selalu terlambat masuk ke sekolah. Pembelajaran kita sebagai seorang guru. Aku kok tahu begini tak kau nak beli baju dia. Makanya kita telusuri. Aku ke ada onta juga. Masalah baju tak beli. Baju tak beli. Ini kisah nyata yang menjadikan LPD untuk pembelajaran kita. Kita
pelajaran dari kisah ini, apa yang kita dapat tarik kesimpulan, apa yang dapat kita simpulkan dari kisah yang kita tonton tadi mengenai kasus buruk sepatu anak yang berganti bergiliran dengan saudaranya. Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Tak dapat jawab. Jadi sekarang apa pelajaran yang kita ambil, dapat kita ambil untuk kita terapkan sebagai seorang guru? Kita harusnya seperti apa? Sebelum kita mengambil tindakan, sebaiknya kita selaku seorang guru menyusuri atau menyelidiki hal-hal yang anak tersebut perbuatkan. Pasal dia mengambil Ya, sesuatu. Jadi pentingnya kita mengetahui latar belakang anak. Jangan langsung kita menghukumnya. Tentu kita mempelajari dulu, kita telusuri dulu apa anaknya seperti ini, apa pasalnya. Itu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin kebutuhan mana yang tak terpenuhi. Kalau ini kebutuhan mana yang tak terpenuhi? Baju kehidupannya, kehidupan ekonominya. Berarti ini adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidupnya. Oke, itu sekilas pilih-pilih itu supaya kita bisa merefleksi diri kita sebagai seorang guru. Nanti ke depan bagaimana kita memperbaiki diri kita. Mungkin kita semua mungkin sebelum ini punya berbagai macam cara untuk mendidik anak. Menurut kita mungkin itu yang terbaik. Menurut kita cara kita itu dah elok kan. Nah, tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan tuntutan dan berbagai macam teknologi yang terjadi pada hari ini, kita harus menyesuaikan diri kita. Seperti perubahan kurikulum saja. Kurikulum itu karena sudah ditelusuri, karena sudah dipelajari hari ini apa yang dibutuhkan, makanya dibuatlah suatu kurikulum yang ingin menjawab tantangan atau kebutuhan zaman tersebut. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi kita sama-sama karena di kurikulum Merdeka ini seperti yang harapan kita tadi adalah ingin menciptakan murid pembelajaran yang berpusat kepada murid. Makanya setiap tindakan yang kita lakukan haruslah berorientasi kepada murid kita. Nah, dalam kurikulum ini kita di sekolah itu haruslah membuat keyakinan kelas. Sebelumnya mungkin kita dah punya seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita dah punya aturan kelas, mungkin kode etik kelas juga kita punya. Tapi berjalan tidak? Berjalan tidak kalau murid ibu? Aturan yang kita buat itu berjalan tidak? Kadang tidak. Kadang ada kita buat poin, kalau pelanggaran ini baru poin. Dapat kita konsisten menjalankannya? Atau anak senang tidak terhadap itu? Tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena itu adalah kesepakatan atau yang peraturan dibuat itu hanya sepihak, bukan anak tidak terlibat di dalam itu, sehingga dia berat untuk menjalankannya. Kita memaksa dia untuk disiplin, padahal dia tak bisa mendisiplinkan dirinya, bukan dari dalam dirinya. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama siswa. Kita tanya pendapatnya, kamu maunya jalan kitanya seperti apa? Kamu mau buat kita sekolah ini supaya nyaman, supaya kamu tuh dapat belajarnya, nak buat peraturan kelas atau keyakinan kelas kita seperti apa? Beri semua pendapat, beri kesempatan kepada seluruh siswa kita berpendapat. Bagaimana dengan kelas rendah? Kelas rendah kadang dia tak bisa berpendapat atau bagaimana? Kita bisa dengan menggunakan cara sesuai dengan tingkat usianya. Nah, kita nak sekolah kita ni, kelas kita ni yang macam mana? Yang macam mana yang kamu mau? Atau misalnya dia cakap, kalau kelas kita ni kita naknya itu nyaman, tak boleh ganggu kawan, menghargai, tak boleh tu kita rubah. Itu kalau tidak tu artinya kan negatif. Sekarang kita kan disiplin positif, yang positif saja, supaya mindsetnya itu kalau bicara tidak tu kan melarang. Kalau melarang tu jadi dia melakukan sesuatu tu bukan karena dirinya, tapi karena takut. Kalau dilarang pasti nanti kena hukum. Nah, seperti itu kalau dia dilanggar. Nah, jadi kita ubah kata-katanya dengan kata yang positif. Misalnya tak datang terlambat tadi, tidak datang terlambat, kita buat kalimatnya menjadi datang
Tapi kalau misalnya kita beri kesempatan kepada siswa kita semuanya, nak buat kelas kita macam mana nak kelas kita yang macam mana kamu mau? Kita belajar itu seperti apa yang kamu inginkan. Dia yang memberikan pendapat. Nanti kita simpulkan, kita jadikan keyakinan telah kita tempel. Nanti dia meyakini itu. Kalau dia dah yakin, ini kalau dalam konsep agama nih, iman ya, iman. Kalau kita yakin sesuatu tuh, kita beriman kepada Allah, kita yakin. Beriman yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Rukun Islam. Kalau iman itu kita meyakini sesuatu tuh pasti dari dalam diri kita tanpa paksaan orang lain. Kita yakin Allah itu ada, Allah memerintah kita untuk sholat misalnya, tanpa dipaksa orang lain kita sholat. Tanpa ditengok atau tak tengok, itulah disebut dengan keyakinan. Begitu juga harapan kita kepada peraturan yang kita buat ini, keyakinan dia, keyakinan siswa kita. Jadi dia melakukan nanti yang dilakukannya itu sesuai dengan keyakinan dia tanpa kita paksakan sebagai itu. Kemudian ada disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah alat atau cara saja untuk kita menyelesaikan masalah. Kalau kita menghadapi anak yang bermasalah, kita cara yang paling terbaik itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dia dah buat salah, kalau kita hukum dia tak akan mau, pasti dia akan menjadi pribadi yang keras lagi. Kalau kita hukum, anak misalnya datang terlambat, kita hukum, kita suruh dia lari-lari atau mencuci WC, nanti pasti dia akan dongkol di dalam hatinya, dan dia akan menjadi pribadi yang lebih keras lagi dari sebelumnya. Jadi efeknya ke depan tidak menimbulkan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Jadi kita ingin anak itu melakukan kesalahan, biar nanti dia tak mau melakukan kesalahan itu lagi. Intinya seperti itu kan ibu. Kita mau anak kita tahu semua anak kan mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi cara menyelesaikannya itu ialah dengan cara segitiga restitusi namanya, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka tanpa merasa dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif itu kerjasama antara siswa dengan guru, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat ahli Charlson Coulson 1996. Dan tahapan restitusi itu ada 3, namanya juga segitiga restitusi. Ada 3 tahapannya. Yang pertama itu pertama kalau anak bermasalah itu, misalnya dia ada masalah, misalnya contoh saja anak kita yang sering datang terlambat misalnya. Cara kita menyelesaikannya adalah yang pertama, kalau menerapkan segitiga restitusi, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu anak itu kalau misalnya dia tengah marah, kalau kita tanyakan jadi tak akan mendapatkan solusi. Jadi kita stabilkan dulu, kalau sendiri kita ajak dia duduk dulu. Nanti baru kita stabilkan identitasnya dulu, kita stabilkan emosinya. Kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan langsung kita menjudgment, dia salah, kamu bilang salah, tak bisa diperbaiki. Kemudian menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Jadi kalau anak tuh kita hukum langsung, dia dah merasa identitasnya sebagai anak yang gagal, padahal kita tak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin saja anak yang nakal kita anggap berhasil, tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa. Jadi jangan salah kita dalam menanggapi anak, dalam mendidik anak kita. Setelah kita stabilkan identitasnya tadi, mungkin misalnya anak berkelahi, kita tenangkan dulu. Kita tenangkan dia berkelahi tadi, nanti baru bisa kita tanyakan, validasikan kesalahannya. Seperti ini. Berdasarkan prinsip setiap perilaku
mengajak untuk ke yang benar. Kemudian menggali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojok. Nah, kalau kita langsung menghakimi itu kita posisinya sebagai seorang penghukum. Nah, di sini kalau kita menerapkan segitiga restitusi, kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah itu dengan anak itu kita sama-sama. Nah, kita stabilkan emosinya dulu, kemudian kita tanyakan, kita validasikan kesalahannya. Kemudian baru yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Ini setelah kita membuat keyakinan kelas nih, kita sudah membuat keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelasnya menghargai antar teman, misalnya menghormati teman. Menghormati teman itu kan penting kan untuk anak. Kalau dia tak menghormati, nanti anak itu tak menghormati dia juga, gitu kan? Jadi misalnya kalau ada keyakinan yang sudah kita buat, menghormati antar teman, anak tuh yang mengatakan, Bu, kita akan dalam kelasnya harus menghormati antara satu sama lain. Nah, ketika anak berkelahi, kita tanyakan balik keyakinannya tadi. Tadi kan di kelas yang membuat keyakinan, apa keyakinan yang hendak kita buat? Nah, kita buat keyakinannya adalah menghormati antar teman. Kalau berkelahi itu menghormati antar teman tidak? Nah, tidak, misalnya katanya kan. Nah, kalau misalnya tidak, kenapa kamu melakukannya? Nah, nilai apa yang telah kamu langgar? Nah, kita tanya balik ke dia, biar dia yang mencari sendiri mana salahnya dan itu apa yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sehingga solusi atau perbaikan itu dari dalam dirinya, bukan kita maksakan dia, kamu harus ubah. Tak bisa. Kita tadi teorinya bahwasanya kita tak bisa mengubah orang lain. Yang bisa mengubah itu adalah diri sendiri seperti itu. Oke, ini ada kasusnya. Ini saya tampilkan penerapan segitiga restitusi terhadap kasus anak kita. Nah, ini ada kasus pertama, yaitu Nadifa sering datang terlambat ke sekolah karena sering bergadang. Oke, cara penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusinya seperti ini.
Oke, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa kelas 3. Nadifa ini datang terlambat ke sekolah, sering datang terlambat. Setelah kita tanyakan dengannya apa permasalahannya, kemudian dia menceritakan permasalahannya apa, kemudian kita menanyakan lagi keyakinannya apa, keyakinan kelasnya apa. Kemudian dia memberikan solusi. Dia sendiri solusinya berasal dari dirinya. Bahwasanya dia supaya dia tidak terlambat lagi, dia menawarkan solusi, dia nanti tidak lagi begadang tidur di malam hari seperti itu. Jadi solusi yang ditawarkan itu dari siswa itu sendiri. Jadi kita berharap solusi yang berasal dari siswa ini akan membuahkan hasil, nanti akan berubah dia kan. Jadi bukan kita menawarkan solusinya, tapi dari siswanya. Berikut ada tanggapannya. Tanggapan siswa terhadap penyelesaian masalah yang dihadapinya. Ini kasus kedua nih sebenarnya. Ini testimoni terhadap kasus pertama tadi. Kasus pertama tadi Nadifa ini terlambat ya. Oke, ini adalah tanggapan siswanya. Jadi siswa itu setelah kita ajak berdiskusi, pasti dia akan senang sekali. Jadi kalau dia membuat kesalahan tapi kita langsung marah-marah, kalau kita tanya bagaimana perasaannya, senang atau tidak kan? Tentu tidak akan senang. Tapi kalau kita beri kesempatan dia, kita tanya kepadanya apa masalahnya, kemudian apa keyakinan kelasnya, kemudian bagaimana solusinya untuk memperbaiki masalah tersebut yang berasal dari dalam dirinya, pasti dia akan merasa senang seperti ini. Ada kasus kedua juga. Kasus kedua, Nadifa bertengkar. Mungkin kita sering menghadapi siswa yang kasus-kasus seperti ini.
sebentar ya Bu, ini saya mau menampilkan testimoninya bahwasanya saya sudah menerapkan penerapan segitiga restitusi tadi. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di siswa itu sangat penting ya. Berarti tidak, Bapak Ibu? Sudah dapat kita pahami bersama. Oke. Jadi tapi tidak semua juga permasalahan kita selesaikan dengan cara restitusi tadi. Restitusi segitiga restitusi tadi kan pertama kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua kasus yang saya sebutkan tadi, tidak semua kasus bisa kita laksanakan dengan segitiga restitusi. Tapi kasus-kasus yang biasa kita hadapi di kelas, di sekolah, mudah-mudahan kita dapat memperbaikinya dengan cara segitiga restitusi. Nah, jadi refleksi yang dapat saya sampaikan bahwasanya setelah mempelajari materi tentang budaya positif ini, saya merasa sangat bermanfaat sekali bagi diri saya. Karena kenapa? Sebelum ini mungkin saya pernah menerapkan posisi kontrol saya sebagai seorang guru adalah sebagai penghukum. Seringnya kita sebagai penghukum, kemudian sebagai penghukum itu membuat perasaan kita tidak tenang. Setelah kita menghukum anak, kita akan menyesal kan? Kita menyesal, kemudian kalau kita marah-marah, kita tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik lagi. Nah, seperti itu. Emosi kita juga tak mampu kita kontrol. Jadi hasilnya tidak akan baik. Jadi alhamdulillah saya juga sudah mengetahui materi tentang budaya positif ini. Saya bisa menerapkannya kepada siswa saya secara perlahan. Mudah-mudahan kita bisa dapat belajar bersama dari materi ini dan dapat menerapkannya di kelas kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah itu sesi penutup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan perubahan ke arah lebih baik untuk menciptakan generasi terbaik kita di kelas kita masing-masing. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan ruangan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran terbaik dan dapat melakukannya di dalam proses pembelajaran kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohana SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, di mana Ibu Zuraidah mengajar. Baik, di kesempatan ini saya mengucapkan rasa bangga dengan Bapak Ibu guru di SD Negeri 6 atas pengabdian dan dedikasinya serta selalu meningkatkan kompetensi diri melalui kegiatan pengembangan diri yang telah dilakukan. Terutama kepada Ibu Zuraidah yang sedang menjalankan pendidikan guru penggeraknya. Ibu Zuraidah ini telah melaksanakan diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai modul yang telah dipelajarinya, yaitu budaya positif. Ibu Zuraidah juga sudah menyelesaikan aksi nyatanya, yaitu di sekolah kami berbagai praktik baik yang sangat bermanfaat bagi sekolah. Mudah-mudahan Ibu Zuraidah tetap semangat dalam menyelesaikan proses pendidikan guru penggeraknya dan terus memberikan motivasi guru lain untuk meningkatkan kompetensi diri. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Swija, guru SD Negeri 6 Tanjung Peranap, rekan sejawat dari Ibu Zuraidah. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Zuraidah, kami mengucapkan terima kasih karena telah berbagi praktik baiknya kepada kami. Menurut saya, apa yang telah disampaikan sangat bermanfaat sekali, terutama dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Selama ini kita beranggapan bahwa siswa harus mengikuti peraturan yang telah guru buat. Ternyata tindakan itu kurang tepat karena siswa melakukan disiplin sekolah hanya karena keterpaksaan saja, bukan termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.